Bayangkan, cahaya yang setiap hari kita lihat dari matahari, lampu, atau layar ponselmu, ternyata bisa berubah menjadi benda nyata. Sebuah penemuan terbaru membuktikan hal menakjubkan ini. Cahaya benar-benar bisa diubah menjadi materi. Dan yang lebih menarik lagi, penemuan ini sekaligus semakin mengukuhkan teori Einstein yang sudah ada sejak 100 tahun lalu. Bagaimana prosesnya bisa terjadi? Mari kita kupas. Einstein terkenal dengan rumus singkat tapi dahsyat, E sama dengan mc kuadrat. Artinya, energi dan massa pada dasarnya adalah hal yang sama dan bisa saling berubah. Selama ini kita sering membayangkan energi berubah menjadi panas, listrik, atau cahaya. Tapi bagaimana kalau justru sebaliknya? Cahaya yang merupakan bentuk energi murni berubah menjadi massa atau materi? Pertanyaan inilah yang membuat fisikawan penasaran selama puluhan tahun. Pada tahun 1934, dua fisikawan bernama Gregory Braid dan John Wheeler mengajukan ide yang terdengar mustahil pada zamannya. Mereka mengatakan kalau dua partikel cahaya atau foton bertabrakan dengan energi yang cukup, mereka bisa membentuk materi baru. Materi itu berupa pasangan partikel elektron dan positron. Namun teknologi pada masa itu sama sekali belum mampu membuktikannya. Sehingga ide ini hanya menjadi teori, tercatat dalam buku fisika, tanpa ada bukti nyata di laboratorium. Hampir 90 tahun lamanya, para ilmuwan hanya bisa menunggu saat yang tepat untuk menguji kebenarannya. Waktu pun tiba pada tahun 2021. Di Brookhaven National Laboratory, New York, terdapat sebuah mesin raksasa bernama RHIC, singkatan dari Relativistic Heavy Ion Collider. Bayangkan sebuah tabung melingkar berukuran besar di mana ion-ion berat, misalnya ion emas, dipercepat hampir secepat cahaya dan ditabrakkan. Tapi eksperimen kali ini berbeda. Alih-alih membuat ion benar-benar bertabrakan, para ilmuwan membiarkan dua ion emas lewat sangat dekat satu sama lain. Saat itu terjadi, muncul medan elektromagnetik yang luar biasa kuat. Medan ini memunculkan yang disebut foton virtual. Dan foton-foton virtual ini bisa berubah menjadi foton nyata dengan energi sangat tinggi. Inilah momen pentingnya. Ketika dua foton nyata tersebut saling bertabrakan, mereka menghasilkan pasangan elektron dan positron. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, manusia benar-benar menyaksikan cahaya berubah menjadi materi. Data dari lebih 6.000 pasangan partikel berhasil ditangkap dan dianalisis menggunakan detektor canggih bernama STAR detektor. Para ilmuwan terkejut sekaligus lega. Sudut, arah, dan pola munculnya partikel-partikel tersebut sepenuhnya sesuai dengan prediksi teori kuantum yang sudah dirumuskan sebelumnya. Artinya ini bukan kebetulan. Ini adalah bukti nyata bahwa proses mengubah cahaya menjadi materi benar-benar terjadi sesuai hukum fisika modern. Einstein terbukti lagi. Dan gagasan Braid dan Wheeler akhirnya menemukan pembenaran setelah hampir 9 dekade. Lalu apa arti besar dari penemuan ini? Pertama, ia menegaskan bahwa hukum dasar fisika kuantum dan relativitas memang berjalan sebagaimana diperkirakan. Kedua, ia membuka jalan baru dalam mempelajari antimateri. Seperti kita tahu, positron adalah pasangan antimateri dari elektron. Jika keduanya bertemu, mereka saling memusnahkan dan melepaskan energi dalam jumlah besar. Fenomena ini mirip dengan yang terjadi sesaat setelah Big Bang, saat energi murni berubah menjadi materi dan antimateri yang membentuk alam semesta. Dengan memahami proses cahaya menjadi materi, kita juga mendapat jendela untuk memahami kondisi awal kosmos. Bahkan, tidak menutup kemungkinan suatu hari nanti teknologi berbasis konversi energi ini bisa dimanfaatkan manusia. Bayangkan jika kita bisa mengubah energi cahaya secara langsung menjadi materi yang berguna. Atau sebaliknya, memanfaatkan pertemuan materi dan antimateri sebagai sumber energi masa depan. Kemungkinannya sangat besar dan masih penuh misteri. Dari sebuah persamaan sederhana milik Einstein, hingga eksperimen raksasa dengan collider modern, akhirnya cahaya terbukti bisa berubah menjadi materi. Sebuah ide yang dulu dianggap mustahil kini telah menjadi kenyataan. Pertanyaannya sekarang, sampai sejauh mana manusia akan mampu mengendalikan proses ini?
Apakah suatu hari nanti kita bisa menciptakan benda dari cahaya di laboratorium, seperti dalam film fiksi ilmiah? Atau justru penemuan ini akan membuka pintu menuju teknologi energi baru yang benar-benar mengubah peradaban? Cahaya menjadi materi, sebuah bukti bahwa alam semesta masih menyimpan rahasia luar biasa yang siap kita bongkar sedikit demi sedikit. Kalau kamu suka dengan penjelasan ini, jangan lupa untuk klik like, share ke teman-temanmu, dan tentu saja subscribe channel ini, supaya kamu tidak ketinggalan pembahasan sains menakjubkan berikutnya. Tulis juga di kolom komentar, menurutmu, apa teknologi paling keren yang bisa lahir kalau manusia berhasil menguasai proses cahaya menjadi materi?